Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sundi Puspani Arum dari 3REK MGT 4. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi Pancasila selama 1 semester nih kepada orang yang saya sangat sayangi, yaitu adik saya sendiri. Perkenalkan diri dulu dong. Halo semuanya, saya Rara, siswa SMA. Oke, jadi Rara ini merupakan siswa SMA kelas 12 yang dimana jurusannya IPS nih. Dan kebetulan banget Rara habis pulang sekolah, jadi langsung aja nih kita kasih pemahaman tentang Pancasila. Sebelumnya Rara belajar kan Pancasila di sekolah? Belajar. Jadi Pancasila itu apa kalau di sekolah? Pancasila itu adalah dasar negara, cuman kalau detailnya lupa, jadi kakak tolong jelasin ya. Oke, jadi kakak bakalan jelasin Pancasila sebagai dasar negara itu apa sih? Yang pertama dulu nih. Jadi benar sekali, Pancasila itu merupakan dasar negara yang dimana Pancasila ini memiliki 5 nilai nih, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, lalu ada kerakyatan, ada persatuan, dan keadilan. Jadi nilai-nilai ini jadi pedoman untuk hidup kita biar hidup kita itu menjadi damai, adil, dan rukun. Jadi biar kakak jelasin satu-satu dulu nih. Siap. Jadi Pancasila dalam sejarah bangsa. Jadi kamu tahu kan kalau Pancasila itu sebelum terbentuk, Pancasila ini dibentuk oleh beberapa para pendiri bangsa di dalam sidang BPUPK ini. Jadi para pendiri bangsa itu ada contohnya salah satunya adalah Soekarno, lalu ada Muhammad Hatta dan kawan-kawannya. Mereka ini ingin membuat dasar negara nih yang bisa menyatukan bangsa kita. Sebagaimana bangsa kita itu banyak sekali ragamnya, ada agama yang berbeda-beda, budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda. Prosesnya pasti gak gampang ya kak? Iya benar, jadi proses untuk merumuskan Pancasila ini pastinya tidak gampang karena mereka itu butuh diskusi yang panjang dan saling berkompromi supaya semua kelompok ini bisa diterima. Jadi terbentuklah dan lahirlah Pancasila yang mencerminkan nilai luhur dari semua elemen bangsa. Lalu selanjutnya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi. Jadi selain sejarahnya tadi, Pancasila itu merupakan dasar negara nih, di mana semua hukum, kebijakan, dan aturan di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya hukum harus adil dan menghormati hak asasi manusia. Nggak cuma itu saja, Pancasila itu merupakan ideologi negara, yang dimana artinya adalah Pancasila itu menjadi pedoman atau cara berpikir dan bertindak kita nih dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita yang hidup di negara yang beragam ini bisa tetap bersatu karena ada nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila itu kayak perekat bangsa nih. Dan Pancasila sebagai filsafat dan etika. Sebelumnya belum tahu kan filsafat dan etika itu apa? Jadi maksud di sini adalah Pancasila itu disebut sebagai sistem filsafat. Kenapa? Karena nilai-nilainya seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan itu saling terhubung. Sedangkan filsafat Pancasila itu ngejarin kita agar kita itu dapat berpikir secara mendalam sebelum bertindak. Oh, berarti nilai-nilainya itu bisa kita pakai di semua aspek kehidupan ya kak? Benar sekali, jadi Pancasila itu nilai kemanusiaan yang ada di Pancasila itu ngajarin kita untuk kita itu dapat saling menghormati dan menolong. Lalu terdapat nilai keadilan juga nih yang ngajarin kita buat tidak egois dan berlaku adil ke semua orang, bukan cuman ke keluarga atau teman sendiri aja. Lalu terdapat juga Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Nah, sebagaimana kata-kata ilmu ini kan sering banget nih kita dengar di sekolah ataupun di lingkungan kita sekitar. Jadi, Pancasila itu juga jadi dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi, ilmu yang kita pelajari itu harus bermanfaat buat masyarakat dan tetap menghormati norma agama serta budaya. Contohnya gimana kak? Untuk contohnya, misalnya itu teknologi. Kalau kita bikin teknologi canggih, jangan sampai merusak lingkungan atau menimbulkan ketidakadilan sosial. Jadi semua ilmu harus berkontribusi positif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Iya, aku jadi ngerti kalau ternyata Pancasila itu mencakup semuanya. Ya, jadi Pancasila itu sangat mencakup semuanya karena Pancasila merupakan sumber dari semua sumber hukum dari segala hukum yang ada di negara kita atau di Indonesia sendiri. Makanya penting nih buat kita nggak cuma tahu, tapi kita juga harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu di kehidupan sehari-hari. Oke Kak, makasih banyak ya penjelasannya. Soalnya kalau di guru di sekolah itu ngejelasin, cuman nggak detail banget. Ini kan Ra bisa nanya sampai ke akar-akarnya dan jadi tahu apa arti Pancasila secara mendalam. Iya, sama-sama. Jadi itu beberapa pemahaman kakak dari materi Pancasila atau mata kuliah Pancasila selama 1 semester. Semoga dapat dipahami ya dan Iya. makin ngerti, dan kalau ingin tanya-tanya lebih lanjut bisa ke kakak. Oke. Dan terima kasih. Bye-bye.